kanan di sini adalah PR. Ya, itu. Jadi kira-kira seperti ini penggambarannya ya. Saya punya PWF di kiri, di sumur. Saya punya PE di ujung reservoir. Tapi saya gimana saya menghitung PE? Gimana saya mengetahui PE gitu kan? Jadi yang lebih cocok buat saya adalah PR. Dan PR itu sebenarnya mewakili radius 47% dari RE kita. Oke. Okay? Nah, sekarang kita coba lagi main-mainkan gitu ya dengan dimensionless pressure. Sampai sini aja udah cukup berguna, sampai sini aja udah cukup bermanfaat, sudah bisa kita hitung gitu ya. Dari yang awalnya, ya bayangkan ya teman-teman, misalnya seperti ini nih, untuk supaya kita nggak kehilangan konsep. Bayangkan, awalnya ketika kita baru masuk kelas, yang kita punya cuma seperti ini. Modal kita adalah modal yang kiri. Mana bisa kita menghitung apa-apa dengan yang ini kan? Tapi dengan berbagai penurunan rumus yang kita lakukan, kita bisa mentransformasi, mencari solusi, mengintegralkan dari kiri menjadi bentuk yang kanan. Kalau yang kanan, kalian pasti bisa menghitung gitu. Saya kasih data, permeability, thickness, tekanan, jari-jari, radius, kalian pasti udah bisa ngitung. Kalau yang kiri, tidak. Itu maksudnya kuliah kita gitu ya. Jadi udah good news nih, kita udah punya yang kanan, saya siap menghitung laju alir sumur saya seperti itu. Oke, tapi kita lihat dulu masih ada intrik-intrik yang bisa kita lakukan gitu ya. Sekarang saya mau coba bentuk PD atau dimensionless pressure. Dimensionless pressure bentuknya seperti ini. PI dikurang PWF dibagi bla bla bla. Saya juga definisikan TD. Saya definisikan RED. Oke. Makanya saya menemukan sebuah relasi yaitu seperti ini. Oke, jadi silakan kalau teman-teman mau ngetes dari sini kalian bikin dimensionless-nya nyampe nggak kalian sampai di sini? Pasti kalian bisa kalau kalian utak-atik gitu ya, karena di sini 0,75-nya tidak berubah, 0,75-nya stay di sini. Tapi ini semuanya kita ubah nih. PR, PWF tidak ada lagi, semuanya kita sebut jadi PD. Ya, viscosity B tidak ada lagi, semuanya kita ubah menjadi parameter TD. Gitu ya, TD di atas. Bisa nggak kalian nyampe dari yang atas menjadi yang bawah? Karena yang bawah ini nanti ada gunanya kita bikin yang bawah. Nah, kita lanjut dari yang bawah. Oke, yang bawah artinya kalau kita putar balikkan gitu ya, kita bongkar lagi nih. Sekarang PD-nya itu sama dengan apa? TD sama dengan apa? RED sama dengan apa? Ya kita punya seperti ini. Gitu ya. Gitu. Jadi dengan teknik itu kita bisa mengubah dari yang ini menjadi yang ini. Ya dengan sedikit saja modifikasi. Nah, itu juga sama ya dari sini sebenarnya kita akan kembali juga ke sini gitu. Ya, jadi ya cuman putar balik teknik-teknik gitu ya. Dengan catatan PR-nya itu seperti ini. Ya, PR-nya seperti ini. Konsepnya. Oke, lanjut. It should be point out that the pseudo steady state flow occurs regardless of the geometry of reservoir. Artinya, mau gimana pun bentuk reservoir kita punya, mau radial, segitiga, balok, gitu ya, ujung-ujungnya pseudo steady state flow akan tercapai. Oke? Kalau kita punya geometri yang irregular, yang bentuknya acak-acakan gitu ya, itu juga akan reach the state when they have been produced long enough for the entire drainage area to be affected. Artinya mau bentuk reservoir kita seperti apa, kalau memang dia terbatas, tidak ada aquifer, lambat laun pasti akan tercapai pseudo steady state. Ya. Nah, tapi kan pasti rumus-rumus kita berangkat dari silinder. Yang paling gampang dulu kita berangkat dari silinder. Gitu ya, dari sirkular reservoirnya gitu ya.
Tapi kalau punya bentuk yang lain, kita akan pakai istilahnya shape factor, faktor bentuk. Ya, ini sedikit modifikasi teknik, kita akan seperti ini. Jadi reservoir yang sering kita pakai adalah reservoir yang sirkular seperti ini. Kalau kita lihat dari atas, reservoir kita itu kita anggap radial. Oke, dengan CA atau shape factor 31,62. Gitu ya. Mirip kalau kita punya segi 6, dia nilainya 31,6 juga. Tapi kalau reservoir kita bentuknya lain, misalnya segi 4, segi 3, mirip jajar genjang, CA-nya akan berubah. Dan ini nanti akan sedikit saja modifikasi dari rumus yang kita punya. Gitu ya. Nah, dia akan masuk nanti di sini. Nongolnya di sini nih. CA akan masuk di sini. Oke, jadi kita berangkat dulu dari sini, rumus yang sudah kita punya, yang sudah kita familiar gitu ya. Untuk pseudo steady state flow, modifikasi lagi menjadi seperti ini bentuknya. Oke ya. Sekarang bukan area lingkaran, bukan PR kuadrat, tapi areanya tergantung geometri reservoir kita. Areanya segi 4, segi 3, jajar genjang yang harus kita hitung. Dengan catatan, CA-nya adalah CA yang sesuai dengan bentuk model reservoir kita. Ya. Tapi most of the time, untuk simplisitas, engineer biasanya menganggap reservoir kita itu silinder. Jadi radial. Jadi gampang PR kuadrat. Gitu ya. Masih sama juga gitu ya, bahwa tekanan rata-rata, tekanan reservoir adalah rumusnya initial pressure dikurang bla bla bla. Oke. Nah, ini sedikit lagi modifikasi gitu ya. Kita punya yang kiri. Oke, kita punya yang kiri. Kita punya yang kanan. Yang kiri ini untuk PR-nya terhadap PI. Kita punya yang kanan untuk PWF dengan PR. Kita gabung, kita combination, kita punya seperti ini. Ini equation yang very very useful untuk aliran kita, maupun ketika kita well testing atau uji aliran manapun gitu ya. Jadi as long as kalian punya data, jadi misalnya kalian saya tahu PI-nya berapa dari pengukuran. Laju alir kalian bisa ukur di permukaan, ada alat well testnya, ada separatornya, kalian bisa ukur. B, kalian tahu A, saya kasih tahu misalnya area dari seismik kira-kira segini. Area dari peta kira-kira segini. Ketebalan thickness H dari logging kira-kira seperti ini. Porositas dari logging kira-kira seperti ini. Gitu ya. Kompresibilitas kira-kira seperti ini. Saya kasih tahu semua informasinya. Saya mau tanya, berapa sih tekanan dasar sumur kalian setelah 1 bulan aliran? Ya, kalian tinggal pakai rumus ini. Dengan catatan radial flow dan slightly compressible. Jadi kalau aliran kalian gas, kalian nggak boleh pakai rumus ini. Kalian turunkan dulu rumusnya untuk compressible fluid. Oke, dan oke, ini juga masih ada T-nya, berarti ini bukan sudah steady state flow. Ya, intinya seperti itu untuk radial flow of slightly compressible fluid. Oke, ini juga untuk kalau reservoirnya sirkular gampang ya. Jadi jatuhnya seperti ini. Ini yang paling umum. Karena kita menganggap reservoir kita sirkular. Jadi CA-nya 31,62, areanya PR kuadrat. Oke, kalian bisa menghitung gitu ya. Tapi dengan catatan seperti ini, kalau kita punya pseudo steady state, oke, ingat ya, bedanya pseudo steady state dengan transient adalah pseudo steady state tidak ada lagi unsur waktu. Jadi ini tumbang kalau pseudo steady state. Oke, seperti itu. Jadi tidak ada lagi unsur waktu dalam pseudo steady state. Jadi ini akan tumbang.
Tapi kalau alirannya steady state, kalau alirannya transient atau dibilang unsteady state, kita pakai rumus yang atas. Kalau sudah pseudo steady state, tidak ada yang T-nya akan dianggap 0, gitu ya. Kita hanya pakai yang ini. Makanya jatuh-jatuhnya rumusnya seperti ini. Oke, dan kita akan dapatkan perhitungan untuk dasar sumurnya segini. Oke, itu untuk yang oil, slightly compressible, selebihnya di catatan saya adalah untuk gas, tapi ini kurang relevan untuk kuliah kita.